Halo, perkenalkan saya Krisda Tindaon kelas 12 IPS 1 asal sekolah SMA Asisi Siantar. Di sini saya akan mewawancarai salah satu seorang pedagang di desa saya. Selamat menyaksikan. Narasumber saya adalah Perkenalkan, nama saya Junianti Manurung. apa saja yang Anda jual di warung ini? Menjual snack-snack seperti ini, terus ada roti-roti juga, ada sayuran, ada ikan. Lalu apa alasan Anda menjadi yang jaga warung? Kenapa tidak orang tua Anda? Menjaga warung ini karena orang tua saya sedang berladang. Lalu bagaimana cara sistem penjualan yang Anda lakukan? Ya, dengan cara menunggu kalau ada pembeli, saya melayaninya dengan baik. Apa yang Anda lakukan untuk menarik pelanggan selain menyediakan selera dan juga kebutuhan pada masyarakat? Melayaninya dengan ramah, sopan. Dari barang apa saja biasanya Anda mendapatkan keuntungan? Dapatkan dari jualan saya itu seperti dari snack-snack makanan ini daripada makanan busuk, sayuran yang mudah membusuk. Dari mana Anda biasanya membeli stok barang untuk dijual? Ini barang yang saya ambil dari pajak. Selain itu, ternyata narasumber saya menjual kue-kue kering, makanan ringan, jajan-jajanan anak-anak seperti ciki-ciki, Nexstar, coklat, jajan gope, coni, bom-bom, peluit-peluit, cinta, roti basah, kuaci, esabi-esabi Dora, ciki-ciki, Afritos, Roma Malkis coklat, kecap, bumbu-bumbu dapur, kopi bungkus, susu bungkus, sampo, pewangi dan pelembut pakaian, sunlight, gula, cabai. Cabenya ada di kulkas ya teman-teman. Segan untuk dilihat, dimarah sama yang punya nanti. Oke, selanjutnya ada kue kering, botol minum, aqua gelas, indomie telur, dan kue ganda, sabun cuci, sabun batang, tapi sudah habis teman. Lihat, kosong semua. Di desa ini, semua penjualan rata-rata menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau sesuai selera di masyarakat. Dan tergantung pada teknologi juga dan juga pendapatan dari penduduk itu. Seperti itu. Berbicara tentang selera dan juga pendapatan, pastinya tidak heran mengenai hukum penawaran dan juga hukum permintaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Hukum permintaan yaitu ketika suatu barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan pun turun.
Dalam ilmu ekonomi, kenaikan harga dan kelangkaan disebabkan oleh penawaran atau supply dan permintaan demand yang tidak seimbang. Di dalam teori penawaran dan permintaan menggambarkan hubungan-hubungan pasar antara calon pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa. Ketidakseimbangan yang terjadi menyebabkan kenaikan harga dan menyebabkan kelangkaan. Permintaan merupakan jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu harga dari barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, selera dari masyarakat. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, masa yang akan datang. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menyerahkan berbagai barang pada tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga barang tinggi atau ceteris paribus dalam faktor lain dianggap tidak ada perubahan, jumlah penawaran akan meningkat berbanding lurus atau positif. Sama halnya dengan hukum permintaan, hukum penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu harga itu sendiri. Yang kedua itu permintaan. Ketiga teknologi yang mempengaruhinya juga. Dan yang keempat bencana alam. Baik, sekian. Terima kasih.